Assalamualaikum sobat-sobat semuanya, salam jumpa, salam sejahtera ya. Semoga sobat-sobat semuanya diberikan kesehatan selalu, murah rezeki dan panjang umur ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan curhat ya, cerita antara aku dan kekasihku ini ya. Honda Beat tahun 2016 ya kalau nggak salah, PGN FI ya. Perlu saya tegaskan ya sebelumnya, kalau saya ini adalah bukan mekanik ataupun teknisi ya, atau tukang servis ya. Jadi di sini setiap saya berbagi video ini tentang pengalaman yang saya alami. Jadi kalau ada pertanyaan di luar seputar yang saya alami, mungkin saya nggak tahu jawabannya ya. Ceritanya motor ini mengalami gejala yang lazim ya pada umumnya motor, tetapi penyembuhannya ini yang tidak lazim ya. Penyakit yang dia derita itu adalah, jadi dia saat mesin idle atau langsam dia normal, tetapi saat dia digas apalagi diberi beban dia tersendat ya, kalau bahasa latinnya itu berbet gitu. Sebenarnya untuk mendiagnosa penyakit motor di model injeksi sekarang ini bisa dilihat dari lampu indikator ya. Di sini ada lampu indikator engine ya, yang berkedip-kedip ya. Untuk lampu indikatornya ini ya, untuk indikator engine kalau ada kerusakan itu yang nyala. Nah, ini di sini ya. Nah, pada kondisi normal dia nggak ada kedipan seperti ini ya, setelah kunci kontak di on. Jadi kedipan itu sendiri ada dua mode ya, satu kedipan panjang itu sekitar 1,3 detik dan kedipan pendek itu 0,3 detik. Jadi mungkin begini ya, kalau misalkan tip tip, nah itu adalah kedipan panjang. Kemudian kalau tip tip, nah itu adalah kedipan pendek gitu ya. Nah dari kedipan itu ada perhitungannya ya. Jadi untuk kedipan panjang itu nilainya adalah 10 ya, dan untuk kedipan yang pendek itu nilainya 1 ya. Misalkan saja begini ya, kalau misalkan ini umpama koplok kan. Ini umpama saja ya, misalkan ada kedipan seperti ini ya, tip tip tit. Nah, berarti di situ ada 2 kedipan panjang dan 1 kedipan pendek. Yang 2 kedipan panjang itu adalah bernilai 20 ya. Berarti kalau yang tip itu bernilai 1, jadi itu adalah kode 21. Tetapi ini yang jadi masalah buat saya. Jadi si motor ini dia masih pelit gitu, dia nggak mau ngasih nggak memberikan pengakuan gitu kepada saya bahwa dia itu menderita penyakit apa gitu. Jadi nggak ada kode kedipan gitu. Berdasarkan dari hasil browsing saya ya, untuk motor injeksi model-model sekarang itu diagnosa pertama ya untuk masalah berbet itu ada pada memori ya. Jadi memori dari ECU ya, memori ini udah penuh gitu ya. Jadi mungkin karena memorinya sudah penuh ya, jadi dia harus dibersihkan atau direset ulang ya, supaya motor ini sudah lagi tidak terbebani oleh kenangan-kenangan masa lalu dia gitu ya. Setelah direset, kalau diibaratkan itu selembar kertas putih ya, yang nantinya akan kembali diisi dengan catatan-catatan perjalanan harian si motor ini gitu. Diagnosa yang pertama untuk mereset secara manual memori dari motor ini sudah saya lakukan, dan kemudian motor saya coba tetapi masih mengalami gangguan, yaitu
masih sama gitu. Jadi saat idle dia normal, tetapi waktu diberi tarikan gas itu berbet kembali ya gitu. Nah, kemudian lebih jauhnya ini berdasarkan dari browsing saya ya, karena kembali saya tekankan, kembali saya jelaskan bahwa saya ini bukan seorang teknisi. Jadi dari hasil browsing saya tertarik untuk memeriksa untuk bagian injektor ya. Tapi saya sebelum ke injektor, saya lebih ingin memeriksa dulu untuk pool pumpnya ya. Jadi apakah dia masih normal apa enggak. Kemudian saya coba copot dan kemudian saya coba tekanannya ya, cukup dengan ditutup dengan tangan gitu, tapi saya rasa masih bagus ya. Kemudian saya lanjut ke bagian selang ya, saya bersihkan gitu, saya aliri bensin sampai sekian gelas gitu, supaya kalau ada kotoran bisa terbawa ya. Nah, setelah saya bersihkan pool pump, saya kembali coba untuk menghidupkan motor ini, dan ternyata penyakit itu masih tetap ada. Nah, kemudian saya ingin coba diagnosa pada injektor ya. Jadi saya belain ini nih, beli karbu spray ya untuk membersihkan injektor. Nah, saya bongkar, kemudian saya bersihkan, pasang kembali, dicoba kembali, ini penyakit masih tetap saja sama gitu, berebet masih sama. Nah, dari situ saya mulai panik ya, karena tadi untuk reset manual sudah, kemudian sistem dari pool pump sama injektor sudah. Saya pikir apalagi ya. Setelah semua saya lakukan, akhirnya saya pengen istirahat dulu ya. Jadi ngopi disit main ora geblung gitu ya. Setelah saya ngopi, saya coba kembali untuk mendiagnosis penyakit motor ini ya, saya hidupkan kembali. Nah, disinilah ini, mungkin ini motor udah mulai insaf ya, atau taubat gitu. Dia sekarang akan jujur kepada saya ya, dia udah bosan kayaknya nggak jujur sama saya gitu. Nah, di sini lampu indikator itu nyala ya. Jadi nyala berkedip 5 kali panjang, kemudian 2 pendek. Jadi tip 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 tip. Nah, itu berdasarkan dari browsing itu adalah kodenya adalah 52 ya. Kemudian saya cari-cari, kode 52 itu penyakitnya adalah dari apa ya, crankshaft ya, atau poros engkol posisi ya. Jadi mungkin nggak tahu itu untuk apa secanggih itu ya, bisa untuk crankshaft aja ada sensornya gitu, itu untuk presisi atau apa saya kurang tahu lah, itu semacam itulah. Walaupun kode 52 itu untuk crankshaft position ya kalau nggak salah ya, saya nggak tahu harus berbuat apa gitu. Tapi dengan sebuah keyakinan, saya mencoba untuk memeriksa bagian kabelnya ya, terutama ini kabelnya ya, kelihatan di sinilah. Jadi ini kabel yang nanti di situ ada soket di tengah ya, soketnya. Kayaknya ini untuk permasalahan dari kode 52 tersebut ya. Dan memang benar saja ya, berdasarkan juga dari saya hasil browsing supaya untuk memeriksa kabelnya gitu, dan benar saja di sini ada terjadi kelecetan ya. Jadi karena di sini si kabel ini nempel ke bodi ya, jadi di sini adalah yang gerak gitu, bergerak-gerak gitu. Jadi mungkin karena gerakan tersebut menimbulkan lecet pada bagian kabel, dan dia nempel ke bodi mesin ya, atau ngeground gitu. Nah, kemudian setelah itu si kabel yang lecet tersebut saya bungkus kembali, kemudian saya rapikan dan saya pertebal kembali untuk isolatornya ya, untuk solasinya gitu istilahnya, saya pertebal supaya nanti awet ya, untuk menghindari gesekan-gesekan. Mungkin kalau lebih
lebih kreatif lagi, mungkin menurut saya dikasih apa ya, dikasih apa itu, ampar lah istilahnya, pakai spon apa biar nantinya nggak gampang lecet gitu. Nah setelah itu saya lakukan, kemudian saya coba kembali motornya, saya hidupkan, dan alhamdulillah semua teratasi gitu. Motor kembali lancar dan kembali lebih enteng ya, karena tadi udah saya termasuk di reset gitu. Nah, jadi di sini saya bercerita itu sekedar curhat. Jadi kembali saya masalah curhat ini adalah suatu penyakit mungkin yang kalau hanya dengan manual gitu seperti saya itu agak sulit gitu. Jadi kalau kita mengandalkan dari hasil browsing yang lebih tertuju misalkan kepada sistem injektornya, kemudian pada ECU atau apa, presetan ECU apa ya, itulah kalau kita condong hanya mengacu ke sana, jelas itu nggak bakalan ketemu ya masalah seperti yang saya hadapi di motor ini gitu. Kalau sobat semuanya mengalami hal semacam itu, jadi kalau udah merasa udah mentok mendiagnosa yang pada umumnya tidak ketemu, cobalah gitu yang memang itu di luar praduga ya. Untuk sistem, kalau untuk penyerpisan secara manual seperti saya mungkin, tapi ya kalau kita punya alat dengan mesin yang canggih, mungkin hal semacam itu akan sangat cepat terdeteksi ya gitu. Itu udah lain ceritanya gitu. Oke, terima kasih ya. Kembali saya mendoakan teman-teman semoga selalu sehat selalu, diberikan rezeki lancar, panjang umur gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.